Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada ya. Kembali lagi di kesempatan malam hari ini masih di channel Akur Elektro. Kesempatan malam hari ini seputar membahas tentang eh, apa aja sih tes poin tentang tegangan-tegangan yang ada di mesin LG yang jenisnya tabung biasa ya, yang pakai tegangan vertikal 26, atau kalau ini jenisnya yang di hadapan ini mesin LG yang eh, turbo swing kalau nggak salah. Jadi biasanya kalau tes point itu yang paling utama ya dari B+, terus VCC 9 volt, terus yang ke tuner. Kalau yang lebih dalam-dalam lagi seperti ya vertikal 180, heater dan sebagainya. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan coba telusuri. Ini diharapkan ada satu buah. Ini mesin normal, cuman playbacknya ataupun FPT-nya nggak ada karena kebakar dulu FPT-nya. Jadi ini mesinnya normal, dulu rusak FPT sama tabungnya yang eh, hilang warna hijaunya gitu. Nanti seputar pengecekan tabung nanti bisa dijelasin di lain waktu ya, untuk para pemula seperti saya terutama. Untuk yang udah ahli, kalau pas menonton video ini boleh diabaikan aja gitu. Oke, langsung aja. eh, ini penampakannya. Jadi nanti kita ukur di bagian ini B+. Itu ada tulisannya B+, atau juga bisa lewat ini PR403 yang dari jemperan dioda 115 ke resistor menuju playback ya. Biasanya sini kalau buat ngopen itu. Setelah itu kita cek sini ada tegangan 9 volt. Kalau kelihatan tulisannya ya. 9 volt dioda masuk ke regulator switch on off ya, maksudnya 7809 di switch pakai tegangan 5 volt yang dari IC Chroma di sini. Nanti kalau ini dikasih tegangan 5 volt, 9 voltnya bakal masuk lewat R. Ini ada R620 masuk ke input 7805, baru masuk ke tegangan 5 volt yang lain ya, seperti tuner, 5 volt chroma dan sebagainya. Setelah itu kalau ini ada playbacknya ya, biasanya itu yang dicek pertama setelah B+, terus di 180 yang sini, ini 180 lewat resistor dioda elko-nya sini. Terus kemudian tegangan vertikal 26 ini ya. Ini yang pin nomor 6. Pin nomor 6 26 lewat resistor fuse masuk dioda elko, lalu masuk ke rangkaian vertikal, IC vertikal. Setelah itu juga ada lagi heater. Ini ada di pin 9. Pin 9 ini. Nah, di pin 9 ini masuk lewat resistor, baru dia masuk ke sini, ke RGB metriknya. Terus ini juga ada cabangan dari B+. Ini beberapa resistor, di antaranya ada yang masuk ke ABL, ada juga yang masuk ke ini ya, apa namanya, ini kalau nggak salah ke
ke 30 volt ya, maksudnya 30 volt atau 33 volt pin ketiga dari EF ya, 1 2 3 nih yang dituner maksudnya. Oke, kalau gitu coba kita langsung cek ya, perlahan-perlahan. Biasanya sih kalau untuk tegangan B+ nih, kalau dia di open nggak dikasih beban, itu biasanya bakal naik. Kalau normalnya 115 ya, itu bakal naik sekitar 125 atau 120-an. Kita cek ya di sini pin 3 dari FVT itu untuk ininya, multitesternya 130. Coba kalau kita kasih beban boklam ya, kita matiin dulu, turun. Ini lampu dopnya. Langsung kita cek ke pin 3, tegangan 115 ataupun B+ ya. Nyala 103. Ini normal ya. Normal itu di atas 100 ya, 101, 103, 105, 110 sampai biasanya normal 115 biasanya. Kalau lebih dari 115 itu biasanya ada resistor yang molor biasanya ya. Untuk di bagian pengendali tegangan, misalkan di opto, resistor umpan balik, TL431 ataupun di optonya yang ada di sini. Kalau untuk tegangan vertikal yang 26 volt, ini kita nggak bisa cek tegangannya ya, karena di sini nggak ada playbacknya itu. Jadi yang kita cek yang bisa-bisa aja, misalkan kayak dari tuner dan sebagainya, regulator yang di bawah dan sebagainya. Untuk boklam kita lepas aja kali ya, atau ditaruh bawah aja semua. Lanjut yang tadi untuk tegangan 112 atau 115-nya, ini kan masuk ke resistor sini menuju ke B+ ataupun 33 volt yang ada di tuner ya. Ini ada di pin 3. Tuh, kelihatan ya. Pin 3 ada tulisannya B+ atau 33 volt atau 30 volt. Ini di sana terukur 28 sampai 30 volt ya, normal berarti mesin. Lalu setelah itu kita lanjut untuk pengukuran yang berikutnya. Ini kita cek untuk tegangan regulator IC, baik itu chroma maupun IC yang lain ya, ataupun program kan ini jadi satu sih buat program sama chromanya ya. Ini sini ada tegangan 9 volt ya melalui dioda sini, terukur di D823. Ini ada 9, 10,
9 sampai 11 volt ya. Masuk di elko, di pin sini ada input, output, ground, dan switching 5 voltnya ya. Untuk switching yang 5 voltnya ini tuh terukur 3 sampai 5 volt ya. Ini dapatnya dari IC Chroma ataupun IC program, IC utama ya. Lalu kalau ini udah dapat 5 volt, otomatis kan dia start tuh. Start ini yang dari outputnya dapat tegangan 8 sampai 9 volt. Lalu masuk ke input 7805 yang di sini. Lalu ada ground, input, ground, dan outputnya di sini terukur 4 sampai 5 volt. Baru ini akan dipecah lagi ke IC dan juga ke tegangan 5 volt yang ada di tuner gitu. Setelah itu kalau untuk pengukuran yang lain ya, seperti misalkan untuk audio, ini dia dari ini ada SVCC tulisannya ya. Dari pin yang paling bawah itu nomor 2 SVCC alias sound VCC gitu ya. Ini sini terukur sekitar 12 sampai 15 volt menuju IC yang ada di sini untuk tegangan audionya. Terus untuk yang berikutnya di sini ada tegangan yang masuk ke trafo switching ya, untuk tegangan ini apa namanya, untuk tegangan horizontal ataupun basisnya horizontal. Kalau untuk tegangan basisnya horizontal ini tegangannya kalau nggak salah diambil dari B+ juga ini sepertinya. Ya ini ya, kelihatan ini ada R40 apa ini? 406 ya. R406 menuju ke trafo switching horizontal ya. Ini ground, ini B+, ini masuk dari kolektornya TR yang dari IC, ini ground, lalu ini masuk ke basisnya horizontal. Oke, coba kita ukur ya untuk tegangan yang masuk ke trafo berapa. Terus kira-kira basisnya keluar berapa gitu ya. Ini lewat R406, lewat R ke trafo, ini sekitar 45 sampai 46 volt ya, 44 sampai 46. Setelah itu untuk basis yang keluar dari H-out-nya IC, si IC tunggal ini sekitar 0,5 sampai 1 volt ya sobat-sobat yang lagi stay. Terus untuk H-out dari trafo yang menuju ke basis, kita cek dulu. H-out ke basis transistor horizontalnya ini terukur 0,5 sampai 1 volt ya. Ini 1 volt udah gede biasanya ini. Ini terukur 0,5, 0,1 sampai 0,5. Kalau keluar dikit aja ini udah start ya biasanya. Yang penting kalau untuk syaratnya start playback itu ya ininya H-out-nya dari IC keluar, tegangan osilator horizontalnya ada, basisnya keluar,
terus B plusnya ada, biasanya dia udah start biasanya. Terus untuk yang lainnya ya seperti TR basic, TR horizontal dan yang lain-lain kapasitornya tuh nggak bermasalah, pasti udah bisa start. Oke, untuk kali ini mungkin sampai sini dulu ya pembahasan tentang tegangan-tegangan test point apa aja yang perlu dicek ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah nanti, kalau pas ada longgar ataupun kalau saya bisa menjawab pertanyaan nanti pasti bakal saya jawab ke pertanyaan ke video yang akan datang gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.